الجود والكرم Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penonton IOI Podcast Youth of Indonesia. Kali ini spesial karena tahu-tahu kita punya studio. Terima kasih buat Pak Mukhlis nih udah menyediakan studionya. Tahu-tahu Yoi udah punya studio Pak. Alhamdulillah. Kayaknya dikasih kayak gini kita Pak. Memang itulah keberkahan dari silaturahmi. Jadi kali ini kita sudah berada di kota Aceh. Waduh, ini kali pertama saya bersama BNPT hadir di kota Aceh. Tapi secara pribadi saya udah 4 kali nih datang ke sini untuk menikmati makanan yang paling saya suka di Indonesia, Pak. Indonesia ya? Oh, di Indonesia ini kota paling enak makanannya menurut saya. Dan saat ini kita hadir di sebuah studio yang kita sebenarnya nebeng sama Sagu TV punyanya Pak Mukhlis nih. Pihak bersama. Iya. Dan perlu diketahui nih, Mr. Popo, bahwa beliaunya ini adalah ketua FKPT Provinsi Aceh. Dan bagian dari kami, mitra strategis BNPT RI, khususnya di Subdit Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pencegahan BNPT RI. Ya, dengan bersama Pak Mukhlis Din Ilyas ya Pak ya, benar ya Pak? Ya, makasih Pak Popo. Dan tamu jauh kita, ada Mbak Ina Febrianti yang hari ini hadir tadi dari Palangkaraya Mbak ya? Langsung dari Palangkaraya ke Jakarta, ke Aceh. terus ke Aceh. Soalnya nggak ada yang langsung kan, sebenarnya lebih dekat ya. Iya. Kalau harus transit. Itulah demi NKRI, beliaunya itu sudah menyatu terasanya kan gitu ya. Dengan kondisi apapun tampaknya Mbak Ina itu tidak bisa dipisahkan gitu. Tadi waktu kita datang pertama kali karena ini juga ruangan publisher juga ya Pak ya. Iya. Kita lihat nih kalau teman-teman podcast Yoi lihat nih di belakang ini ada semua bukunya tentang Aceh. Iya. Semua judulnya menarik. Tadi Mbak Ina langsung, wih kok ada ini, kok ada ini. Saya Ada suka Aceh banget Timur sama juga ini tuh. nih, Oh Aceh ya, sepanjang itu. Iya. abad. Dan betul, Mr. Popo, tahu nggak dengan sagu itu tulisannya itu sudah betul-betul menunjukkan lokalitasnya. Artinya itu adalah pojok. Jadi itu pojok TV. Ya. Nah, Betul gitu. sekali. Jadi kita di pojokan Ini ya, Pak, ya? Sudah Aceh sekali Pak hari ini. Jadi itu sesuatu bagi kita karena beliaunya memang meng-create sesuatu yang menunjukkan atau representasi dari lokalitas Aceh. Namun dengan lokalitas itulah melingkupi global di sana. Ya. Sehingga menunjukkan bagaimana Aceh, apa Aceh, dan sejarah panjang Aceh itu ada di sagu ini. Menarik nih. Pak Mukhlis, saya tanya nih, ini buku-buku ini ada di Gramedia nggak Pak? Sebagian ada. Sebagian ada ya? Sebagian ada. Berarti teman-teman bisa akses ya? Bisa. Termasuk bisa. e-booknya juga? Sekarang dengan marketplace juga bisa. Oh iya, jadi larinya kemana Pak? Oh, bisa aja ke www.bandarpublishing.com. Bandar Publishing. Ya, ke Sago juga. Nah, nanti kita taruh nih di keterangan ya Pak. Jadi kita akan ngelihat semua terbitan yang terkait dengan pemberitaan maupun budaya Aceh, karena saya lihat tadi di bawahnya tuh ada budaya, mungkin kuliner, macam-macam. Jadi tulisannya menarik. Betul, Semua Mr. tentang Aceh Popo. ya di sini. Semuanya Iya, tentang betul Aceh. Mbak Ina. Dan All about Aceh. saya sendiri saat masuk itu sudah seolah-olah sebuah inspirasi dalam pikiran saya. Oh, kalau memang demikian sesuatu itu bisa dibangun dari yang lokal namun menjadi global. Dan itu sudah dimiliki oleh Pak Ketua FKPT ini. Dan tampaknya ini membangun sebuah kesadaran berbangsa dan bernegara itu mulai dari lokalitas. Bagaimana seorang warga bisa ditumbuh kembangkan dalam kesadaran berbangsa, beragama melalui lokalitas Aceh.
Sehingga ini akan menjadi sesuatu. Iya. Ngomongin Aceh nih Pak Mukhlis. Kan karena memang di podcast ini kan kaitannya dengan pemuda ya. Yap, Ngomongin Youth of Indonesia. Betul. Dan besok kita juga masih ada YOI Festival. Saya pengen tahu kegiatannya FKPT di Aceh itu apa aja sih Pak? Terkait sama pemuda ya? Ya, FKPT di Aceh tentu dukungan penuh dari BNPT tentunya. Kalau Ya, Pak Ari sudah ke Aceh berarti sudah selesai kita ini. Amin. Insya Allah. Masa sudah selesai dalam artian programnya terus berlanjut. Amin, insya Allah. Itu semua atas sinergi bersama. Ya. Karena memang gini, di Aceh sekarang dari 5 juta warga Aceh itu 54% itu penduduknya adalah usia produktif 8 sampai dengan 39 tahun. 54%. 54%. Si anak muda semua ya Pak ya? Isinya anak muda saya. 8 tahun 8 sudah tahun produktif. usia artinya Sekolahan. ya. Jadi usia 8 sampai dengan 39. Artinya ruang remaja, ruang anak-anak, ruang pemuda ini lebih dominan hari ini di Aceh. Jadi aktivitas seperti ini, aktivitas diskusi, FGD, kemudian juga kita vlog bareng, kemudian nyanyi bareng, dan nanti juga BNPT akan melakukannya besok dengan FKPT juga di Penayung. Nah, itu sesuatu arahnya ke situ, bagaimana membangkitkan energi positif. Jadi kalau di Aceh ini kan kalau energi negatifnya kan terlalu dominan dulunya. Tapi sekarang dengan tumbuhnya generasi yang muda-muda ini, yang dominan hari ini di Aceh, kita mau hadir lebih dekat dengan mereka, menyajikan konten-konten positif, menyajikan aktivitas-aktivitas yang positif, mengumpulkan energi positif. Tentu dengan genre mereka juga, nggak boleh genre Pak Hari dulu. Oleh nggak boleh genre orang tua, dengan gaya-gaya anak muda juga. Betul. Tapi terkait ini Pak, saya penasaran karena tadi waktu saya mau berangkat di bandara tuh banyak bareng sama mbak-mbak yang muda nih, mbak-mbak yang muda. Iya. Terus mereka, aduh, saya harus pakai jilbab kayak, aduh, saya lupa lagi belum pakai jilbab. Ini kan terkait dengan penegakan syariat di Aceh ini ya, berbeda dengan provinsi lainnya. Dan saya pengen tahu sebenarnya apa yang berbeda sih di, katakanlah tadi ada kegiatan kepemudaan, terus membangun anak-anak muda di Aceh. Apa bedanya sama di provinsi lain terkait dengan adanya penegakan hukum syariat yang berbeda di Aceh ini, Pak? Syariat Islam berlaku hanya untuk syariat Islam, untuk orang Muslim. Tapi bagi warga yang non Muslim yang berada di Aceh itu menghargai hukum syariat Islam. Tapi dalam konteks misalnya pembelajaran sekolah, kemudian juga interaksi sosial, kita sangat luar biasa harmoninya. Buktinya kalau beberapa sekolah yang non Muslim, misalnya saya sebut saja metodis misalnya, itu guru-guru Muslimnya ada mengajar di sana. Itu contoh yang luar biasa, Pak Ari. Jadi moderasi beragama sebelum dijatuhkan oleh negara kita, Aceh sudah menerapkan sebenarnya. Dan jangan lupa, Pak Mas Bobo, Aceh ini pernah dipimpin oleh sultanah yang luar biasa banyaknya. Dan ini nggak pernah dalam kerajaan di Republik ini. Ada di Aceh. Artinya level kosmopolitannya, level toleransinya itu lesson learn luar biasa dari Aceh. Ya kan? Jadi misal Panglima Perang Perempuan Pertemuan Nusantara misalnya dengan Kemala Hayati itu dari Aceh. Jadi ini sesuatu lesson learn yang kita transfer seperti yang dikatakan oleh Pak Ari tadi. Dari lokal untuk nasional. Spiritnya itu. Kalau jumlah non Muslim katakanlah, ada berapa persen sih Pak? Mungkin 1 atau 2%. Oh kecil ya berarti kecil. Tapi jangan lupa beberapa bukti bahwa kita harmoni dengan yang beragama lain itu masih ada sekarang beberapa desa, beberapa kecamatan itu satu desa beberapa rumah ibadah. Misalnya di Aceh Utara, Lok Sumawe, itu satu desa rumah ibadahnya 3. Ada Muslim, ada satu wilayah Pak. Satu desa. Satu tempat. Dekat-dekat. Itu kemudian di Aceh Tengah juga, betul. Di Banda Aceh mana? Di Banda Aceh Penayung itu digelar disebut dengan kota keberagaman. Penayung itu. Namanya udah Penayung, udah Cina juga namanya. Artinya gini, Master Popo, itulah Aceh dengan keistimewaannya memberikan ruang
dan memberikan kesempatan kepada warganya untuk bisa menjalankan sesuai dengan agama dan keyakinannya. Mengapa demikian? Dengan minoritas tadi 1, sekian asumsinya. Namun bisa terengkuh, terayomi bersama. Tidak terjadi konflik, artinya yang minoritas akan ditindas sama yang mayoritas, dan itu terjadi di Aceh. Tadi disampaikan dari sejarah panjang Aceh dengan Sultania. Ada beberapa sultanah tadi dan juga tokoh-tokoh perempuannya. Kita ingat sekarang bahwa saat ini tahun ini BNPT RI salah satu program prioritasnya adalah perlindungan terhadap perempuan, remaja dan anak. Dan itu bisa diambil contoh teladan yang diberikan oleh para pejuang, para pahlawan berasal dari Aceh. Tadi Kemal Hayati, kemudian Cut Nyadin dan yang lainnya. Ini sebuah teladan real dari negeri Aceh ini. Nah ini tadi Mbak Ina kebetulan Mbak Ina ini sebagai tokoh perempuan kita. Soalnya tadi begitu datang Mbak Ina bilang aku mau main loh di GIK ya, mainin monolog dari Cut Nyadin. Boleh ceritain dikit Mbak Ina? Tentang apa sih yang mau disampaikan itu, ceritanya apa dan seperti apa? Iya betul. Memang sangat menarik untuk mengangkat perempuan-perempuan Aceh ya, yang sebenarnya culture Aceh ini kan kita tahu mereka betul-betul kebudayaannya tuh rempah-rempahnya sangat beragam juga, keindahan alamnya itu luar biasa. Kalau kita lihat lautnya itu benar-benar, saya tuh kalau di ke Aceh tuh kalau ngeliat laut tuh kayak bengong begitu, karena indah sekali. Jadi semuanya tuh sebenarnya keindahan itu tercermin dari mungkin orang-orangnya yang juga punya marwah gitu loh. Aku ngerasa begitu ya, punya marwah, dan dia punya sejarah panjang tentang perjuangan yang dipimpin oleh laki-laki yang luar biasa yang mempertahankan tanah yang dicintai untuk melawan penjajah. Itu kan sangat yaitu diajarkan di kitab suci agama gitu kan, bahwa melawan penjajah dan kita harus membela dan melindungi tanah yang kita cintai, karena itu adalah air. Ibadah gitu. Kalau bahasanya beliaunya hubul waton. Jadi aku tuh kenapa tertarik dengan, saya juga suka banget baca Kemal Hayati gitu. Jadi kalau setiap saya kesini, saya pasti yang saya duluan lakukan adalah saya ke Lamreh. Ke Lamreh untuk ke tempatnya Kemal Hayati. Iya. Lalu dan karena saya seperti menangkap energi yang luar biasa, keindahan alam, dan ya di sana beliau dimakamkan ya. Betul. Kalau pertunjukannya Mbak Ina tentang Cut Nyadinnya, nah, itu apa temanya yang diangkat? Mungkin lesson learned tadi disampaikan beliaunya. Jadi pembelajaran yang hikmah yang bisa diambil itu Mbak Ina dari pertunjukan yang akan ditampilkan. Cut Nyadin. Jadi memang pertunjukan yang saya akan mainkan ini sebetulnya diambil dari sisi manusiawi Cut Nyadin sebagai istri, sebagai ibu yang melindungi anaknya. Dan kalau hikayat dulu itu kan selalu ibu-ibu pejuang Aceh itu selalu membisikkan hikayat-hikayat kepada anaknya supaya mereka tidak takut melawan musuh yang menyerang. Jadi mereka berani gitu. Kalau zaman sekarang orang teroris berani mati karena konyol. Kalau zaman dulu memang dia melawan penjajah yang ganggu tanah mereka. Itu adalah hak kan gitu. Nah, Mr. Popo, dari sekilas saja yang diceritakan oleh Mbak Ina tadi, hikayat yang disampaikan kepada putra-putrinya oleh seorang ibu. Nah, kondisi saat ini yang harus kita pertahankan semestinya. Dongeng-dongeng seorang ibu kepada putra-putrinya akan menguatkan, dan itu akan memberikan sebuah kesadaran tadi. Jangan sampai kita biarkan justru bermain dengan konsep yang bahasanya teknologi canggih, tetapi nuansa sentuhan oleh seorang ibu kepada putra-putrinya ini justru hilang. Nah, ini sebuah pembelajaran yang barangkali akan menjadi sesuatu bagi kita. Ya, jadi kalau kembali lagi ke teman-teman pemuda Aceh, musuhnya sekarang siapa sih? tadi kan musuhnya adalah diri sendiri ya. Tadi kan musuhnya penjajah. Terus kalau sekarang kan misalnya dengan adanya sosial media, terus katakanlah misalnya
paham-paham yang meradikalisasi orang-orang ini kan bisa masuk dari mana-mana, dan seringkali memang ada dari katakanlah ajaran agama misalnya atau pandangan tertentu di sosial media yang membawa anak-anak muda ini terinfluence tertentu. Nah, seperti apa sih Pak gambarannya? Yang pertama, kenapa anak-anak Aceh kuat, kenapa anak-anak Aceh hebat, itu karena perempuan Aceh. Karena perempuan Aceh. Karena perempuan itu adalah energi pertama bagi kita, pagar ini, keluarga ya Pak ya. pagar keluarga. Dan memang ada banyak nilai-nilai hikayat, ada banyak nilai-nilai kearifan lokal yang secara adat istiadat juga kita kuat. Tapi pada sisi lain, dengan perkembangan global, dengan kemajuan teknologi yang tanpa henti sekarang, maka ini menjadi tantangan tersendiri. Salah satunya adalah handphone, jendela ya Pak. Penggunaan ini. Jadi sekarang ini menjadi bagaimana sekarang kita harapkan ibu-ibu harus betul-betul mengawasi, kemudian memberi edukasi nilai-nilai penting untuk menggunakan media digital ini dengan produktif ya. Karena memang ini menjadi persoalan baru kita sekarang. Pada sisi lain ada tradisi di Aceh misalnya habis maghrib itu mengaji. Kemudian ada tradisi bagaimana orang tua laki-laki itu harus mengantari anak sekolah dan seterusnya. Ini barangkali beberapa kearifan lokal yang mesti kita dorong untuk selalu menjadi pegangan utama. Karena kalau tidak, ini akan bahaya. Karena sekarang sudah ada tren bahwa anak-anak belajar agama karena keterbatasan waktu orang tua. Waktu liburan orang tua, waktu anak-anak sekolah libur, orang tua juga tidak memberi ruang untuk hiburan. Anak-anak belajar agama di handphone. Ini sudah ada, di Aceh sudah ada. Di Aceh kita temukan di satu kabupaten kota di Aceh, sudah anak kelas 2, karena dia libur nggak kemana-mana di rumah saja, lalu dia belajar agama di handphone. Dengan guru-guru tertentu. Lalu dia turun ke bawah ke lantai 1 rumahnya, dia lihat ibunya beribadah dengan seperti biasa, dia sudah berani menyalahkan ibadah ibunya. Artinya apa, Mas Bapu? Ini tanggung kita bersama. Jadi memang kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Mukhlis tadi, pembelajaran yang harus kita ambil bahwa keluarga adalah menjadi pendidikan pertama dan utama bagi semua kita. Kemudian peran dari seorang ibu tadi menjadi sesuatu lagi di sana. Karena apa? Segala sesuatu tadi, jikalau seorang ibu dengan memberikan teladan yang benar dengan bersumber tadi, dengan budaya lokal. Kalau di Aceh memang itu akan menjadi pembelajaran, dan kuatnya seorang ibu, dan itu turun-temurun akan menjadi sebuah budaya. Disitulah mengapa Aceh tertanam tadi, itu akan menjadi pegangan dari putra-putri generasi penerus Aceh. Dan ini memang jika kita ingin melihat lebih jauh dalam pembelajaran kita secara sosial budaya, dan itu di negara kita, jika kita ingin menguatkan negara, lihatlah perempuannya, lihatlah keluarganya. Kalau tangguh di keluarga, harmoni di keluarga, dan para ibu-ibunya juga tadi sudah memerankan seperti apa dari Mbak Ine tadi, sebuah pembelajaran dari Kemalah Hayati, Cuk Nyadin. Satu sisi dia seorang istri, tetapi satu sisi dia seorang ibu, tapi mampu memberikan nuansa kekeluargaan yang tangguh dan harmoni. Itulah yang patut diteladani di budaya Aceh ini. Nah, terkait sama program mungkin, kan tadi ada program untuk perempuan, kemudian untuk kepemudaan yang melihat case seperti itu. Ada program tertentu nggak sih Pak dari FKPT dan BNPT sendiri di Aceh? Kalau FKPT dengan BNPT ada kegiatan yang sifatnya adalah mendukung anak-anak untuk berkreasi. Lalu misalnya kita besok mengumpulkan anak-anak usia SMA, kemudian anak sekolah, itu kita beri ruang untuk berekspresi. Jangan salah menghubung. Cara Islam itu nggak menghambat daya spirit seni orang Aceh. Nggak menghambat. Buktinya apa? Kalau ada momentum, ada festival skala nasional, baik itu urusan writer festival misalnya, atau Indonesia Idol misalnya, atau apapun namanya di Indosiar misalnya dan seterusnya, itu selalu 10% ada orang Aceh. Ada anak-anak Aceh. Ada anak-anak Aceh. Pasti ada itu.
Jadi misalnya tahun kemarin di RCTI di Indonesia Idol ada anak Aceh. SMA di Aceh. Kemudian misalnya apa yang terkenal Tompi misalnya masa lalu itu alumni SMA sini SMA Modal Bangsa. Tompi ya. Tompi. Jadi artinya banyak sekali yang bergerak di seni. Saya agak merinding juga disebut itu. Artinya ingin kita buktikan bahwa syariat Islam itu memberi rahmat sebenarnya. Yeah. Cuman bagaimana rahmat itu kita masuk pada jalur yang betul. Dan anak-anak kita misalnya di MAN, di SMA itu kreativitasnya kencang sekali. Luar biasa. Kalau ada festival, kalau ada lomba di level SMA sekalipun Aceh masuk 10 besar. Kalau untuk urusan seni, urusan nulis, urusan kreativitas itu masuk. Jadi Artinya tidak melulu melulu ada pagar gitu. Betul. Ya, Pak, ya? Artinya bahwa energi positif itu masih ada. Perempuan Aceh itu masih ada. Anak-anak Aceh itu penuh dengan kreativitas. Tentu tidak kehilangan identitasnya. Apa identitasnya? Identitas Islaminya. Betul. Nah, boleh saya tambahkan, Master Popo. Tadi disampaikan kalau besok itu kan dari bidang pemuda dan pendidikan, yang sengaja kita memberikan ruang untuk anak-anak muda, generasi muda di Aceh ini untuk mengeksplor potensi diri agar tampil dengan mengangkat lokalitasnya, nilai-nilai luhur budaya yang dimiliki. Tadi disampaikan bahwa peran dari selama ini selalu ada tampilan dari anak-anak muda Aceh. Nah, selain itu, Master Popo, kita tahu bahwa di FKPT, karena ini adalah kepanjangan tangan dari BNPT RI melalui Subdit Pemberdayaan Masyarakat, di sana ada bagaimana memberikan edukasi kepada ibu dan anak. Lewat bidang perempuan, remaja, dan anak. Itu ada program tersendiri ya, Pak? Betul, yang namanya SMART. Jadi SMART itu adalah sehat mental, keluarga tangguh, dan harmoni. Dan ini memberikan ruang betul kepada ibu-ibu dan anak-anak agar nanti bisa memberikan tadi sinergi positif. Sehingga ketahanan keluarga dimulai dari keluarga itu akan terbentuk. Dan ini kita tentunya mendatangkan ahli-ahlinya. Dan anak-anak yang di Aceh akan semakin terkuatkan. Kita juga punya ada bidang lain, Mas Master Popo, ada bidang agama dan sosial budaya. Kemudian ada juga bidang humas, hubungan masyarakat, di media, hukum, dan hubungan masyarakat. Dan di satu sisi kita juga menyentuh tentang penelitian untuk para akademisi. Nah, inilah sebuah ruang yang diberikan oleh BNPT melalui FKPT-nya nanti untuk mampu aktualisasikan dengan segala potensi dan memberikan motivasi penguatnya untuk berkiprah lebih terhadap pencegahan paham-paham radikal, ekstremisme, dan terorisme. Luar biasa, programnya memang ternyata pack sekali ya, banyak sekali. Tapi mungkin karena ini mengakhiri, kita akan segera beralih nanti. Kita akan nonton namanya Youth of Indonesian Festival. Saya pengen tahu nih, tolong di-spill sedikit dong, Pak. Apa yang akan ditampilkan sama teman-teman kita di Anak Muda Aceh besok? Oh, luar biasa. Ada Saman. Spesial itu, spesial. Nah, itu anak-anak SMA yang salah. Iya, kalau ke Aceh sampai tidak ada penampilan Saman, berarti nanti kami sayangkan nanti dari ketua FKPT itu. Ya. Apalagi Pak, selain Saman Pak? Ada Saman, ada solo, nyanyi solo juga, tapi lokal. Pakai bahasa Aceh lagi. Aduh, mantap. Intinya Mas Bopo nikmati besok. Saya menikmati, tapi Mbak Ina nanti ngejuri. Nanti kita akan tampilkan Pak, jadi semua penampilan akan kita dokumentasikan, jadi teman-teman penonton podcast Yoi akan bisa menyaksikan penampilan dari teman-teman anak muda di Aceh semua. Ada berapa jumlahnya besok Pak? 10. Wah, 10. Iya, biasa. 10 grup. 10 penampil. Saya jadi ingat kemarin di TikTok dan di Instagram pernah viral ya satu tarian dari Aceh yang anak muda. Oh, ya? Saya nggak tahu gerakannya yang gitu-gitu. Apa namanya? Itu dia. Namanya Sama. Bukan Saman Pak, tapi yang cowok. Apa namanya? Saman memang selalu harus laki-laki kan yang mainkan ya. Oh gitu ya. Itu sampai mendunia mana Pak? Sampai yang nonton tuh berapa puluh juta gitu Pak? Tapi itu ribuan orang main. Ya, waktu muka ini. Karena yang posting itu orang luar negeri.
Artinya ada sebuah apresiasi khusus ke Aceh dan itu datangnya bukan dari lokal, tetapi dari Makanya dari penasaran luar banget. negeri. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan bisa melihat dan besok Nah, kita akan saksikan. Dan jangan salah Bu, kalau mau salah satu strategi pencegahan radikalisme dan terorisme di Aceh, pendekatannya adalah kebudayaan. Betul. Karena bicara kebudayaan Aceh itu usianya lebih tua dia daripada Aceh hari ini. Itu dia. Jadi, Kebudayaan. Sepakat, Dan si sepakat, LKBT, BNPT melakukan itu. Ya. Jadi teman-teman semua yang nonton podcast Yoi, jangan lupa habis ini lanjut karena habis ini kita langsung menuju ke tempat di mana Youth of Indonesian Festival akan diselenggarakan. Jadi jangan kemana-mana, kita langsung menuju ke sana, nanti ditemenin sama Pak Mukhlis, Pak Har, sama Mbak Ina. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Ya, oke 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umur dunia waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para dewan juri baik lokal maupun nasional yang berhenti, luar biasa Mbak Ina hadir ke Aceh dan kesekian kali dan kita jawab ya. Kemudian yang kami hormati juga ada Bapak konten-konten positif di media sosial. Itulah kekuatan kita. Kalau kita tidak mau terlibat dalam menyebarkan konten-konten positif, adik-adik, siapapun bisa terpapar terorisme dan radikalisme itu. Tidak ada Seluas-luasnya dan insya Allah kita semua melaksanakan ini dengan seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan demikian. Dan tema kita dalam YOI kali ini, Youth of Indonesia Festival 2024 dengan tema Mandiri Berkarya untuk Negeri, merupakan sebuah tema yang memerlukan dukungan, motivasi, dan juga upaya nyata dari adik-adik sebagai generasi muda, karena ada 3 gaya. Oke, 1, 2.
Di atas, di ulu, alhu, 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 alhu. Oh iya, lamampat, leni bunga, lamampat, leni bunga. Di atas, di ulu, alhu, 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 alhu. Oh ya bunga dah jodoh. Kadang-kadang sono yang di tanah kayu. lumatlah rumah, remuklah pohon, dan tubuh kami pada ranting-ranting beku. Serambi Mekah, nyeri kami, nyeri daging dan tulang kami, nyeri darah dan tangis kami, nyeri gigil, nyeri perih, nyeri kami. Inilah nyeri kami.
Bocah-bocah polos berlari di pasir, menangkapi ikan-ikan terdampar ketika laut surut. Terdampar di tanah datar, menghapus jejak-jejak di pasir. Lenyaplah tawa, raiblah canda. Negeri ulele lok ngakaju, peta telah koyak terlipat gulungan laut. Ya Allah, rebahkanlah mereka, bocah-bocah itu, orang-orang tua itu. Ke Nabi Muhammad, bang oleh umat Sayyidil Anbiya. Bacut ke pesan tanya oleh Nabi Muhammad. Baci dino bacut nun kana menyoko gendang gan meeng sedati bacut nameri nun raja. Nyopat baca tu tengah non fikir. Ya pelemah ada dah pulang tungkan baane muda. Oh mati ane bermepat jerat. Oh gadah adat bermehomita. Oh mati ane bermepat jerat. Oh gadah adat bermehomita.
Pesan raya pelemah adat dah pulang tungkat baan muda. Oh mati ane pemepat jeran. Oh gadah adang pemehomitan. Gimana rekan-rekan, tambah ulang. Dan ketika bangun sudah mekar mawarku. Embun itu jatuh dari mawar, dan aku pun berangkat mendekat senja. Sebab tak bisa ku harap lagi bulan di akhir musim ataupun matahari siap tenggelam. Dan ketika aku kembali di musim yang lain, ku dapatkan hutan itu telah ramai menjadi kota. Dan di antara dataran yang dibelah sungai telah terbangun jembatan. Aku tak lupa rumahku, di mana. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Dari aspek estetik, ini kita mengambil angka 30%. Lalu ada aspek naratif yang sesuai dengan tema dari Youth of Indonesia Festival ini. Dan yang ketiga adalah aspek teknis. Jadi kadang-kadang kita di dunia seni tidak lagi melihat aspek-aspek ini ya. Semuanya itu bisa menjadi satu dan udah kita lupain aja tuh aspek naratif, aspek teknis dan estetik, semua apa yang bisa kita rasakan dan semuanya berhasil memberikan yang terbaik hari ini. Juara 3 adalah, mungkin siapa yang mau menyampaikan juara 3? Bapak dulu Gi, Pak. Juara 3 nih. Silakan. Juara 3. Baik, teman-teman semuanya. Untuk juara 3 dengan nilai 137 jatuh kepada Treng. Seni Lakuni. Apresiasi juga tertinggi buat penampil dari Seni Lakuni. Tadi dia bisa memainkan alat musik sendiri loh semuanya, dengan monolog, dengan nyanyi, ya, dengan narasi, dan itu luar biasa banget. Mungkin mudah-mudahan nanti punya kesempatan untuk lebih kita bisa menyaksikan secara, kalau tadi Pak Har bilang, secara global bahkan internasional ya. Mudah-mudahan ya. Oke, selamat buat penampil Seni Lakuni. Lalu juara kedua, saya yang bacain ya, nanti Bapak yang juara 1 aja ya. Hah? Oke, juara 2. Radai Geleng. Bener gak sih? Oh, Rapai, maaf. Sorry, Rapai Geleng. Rapai Geleng yang mana ya tadi Pak ya? Oh iya, itu yang pertama juga luar biasa banget. Itu saya sampai merinding. Semuanya merinding, tetapi yang Rapai Geleng ini mungkin secara naratifnya kuat sekali ya. Tadi ada, saya nggak ngerti bahasa Aceh terlalu banyak, tetapi kayaknya tema dari Youth of Indonesia ini tadi disebutkan dalam bahasa lokal. Dan itu menarik banget, teman-teman yang menarikan tari saman tuh juga rasanya nyampe. Oke. Silakan yang pertama, Pak. Giliran juara 1. Juara 1 untuk nomor urut 4. Dengan nilai 148 jatuh kepada tari kreasi. Tari kreasi siapa tadi ya? Nomor urut 4. Dari mana ya? Serahkan oleh Bapak Muklis. Ini juga salah satu ketua panitia. Dari tadi Rapai Geleng ya? Iya, oke, luar biasa. Ini juga salah satu tradisi yang ada di Aceh. Itu alatnya Rapai. Dan buat seluruh pemenang kita hari ini. Ya. Baik, boleh seluruh peserta tepuk tangan buat pemenang-pemenang kita hari ini. Ya, inilah peringkat 1, 2, dan 3. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI.